Keluarga Tapi Panji ka- ini tapi bajingan. tapi kalau bajingan semua happy gimana? Banyak netizen bertanya pendapat saya tentang Panji dan Todd Ngompol. Menurut saya podcast Todd Ngompol ini sudah mulai nggak tahu mungkin terima bansos satu serangan fajar, jadi sudah mulai ya membela mungkin orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang dikatakan memiliki human rights, hak asasi manusia, soal dinasti, dan sekarang mengatakan bagaimana kalau seluruh keluarga bajing-bajing loncat tapi bahagia semuanya. Ini ada kaitan menurut saya tentang IQ, yaitu IQ lebih rendah daripada 70. Betul. Kenapa di Eropa, negara barat, korupsinya sangat amat rendah? Atau mungkin seperti di Singapura atau negara-negara maju? Karena IQ-nya jauh lebih tinggi. Karena pendidikan dan gizi dan moralnya lebih baik, meskipun mereka dikatakan agnostik atau rata-rata banyak yang ateis karena ada hubungan dengan IQ. Nah, jikalau IQ kita rendah seperti simpanse, yaitu seperti kebun binatang, kalian perhatikan deh, negara-negara dan IQ-nya rendah, korupsinya sangat amat tinggi. Orang memiliki intelijensia dan IQ rendah tidak memiliki sensitivitas akan rasa malu. Kalau orang IQ-nya tinggi, dia tahu juga, oh ini salah, ini benar, sebab dan akibat. Dan dia tahu juga batas. Oleh sebab itu mereka katakan, kenapa sih di Denmark, di Inggris, di Belanda, atau di Eropa korupsinya enggak banyak, tapi dulu di zaman kegelapan abad 16, abad 15, Eropa itu sangat amat korup. Karena apa? IQ-nya masih rendah, masih jongkok. Tapi seiring waktu, karena pendidikan, IQ-nya nambah, pengetahuan dan ilmu, mereka jadi lebih pintar dan etika pun terbentuk. Jadi, statement mengatakan bahwa bagaimana kalau keluarga ini bajing loncat tapi bahagia? Kok seorang bapak bisa koruptor, anaknya juga ikut koruptor? Ya, pertama kan, like father, like son. Bapaknya korup, anaknya juga ikutan. Kan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Tapi kalau anaknya mendadak pintar, ya pasti malu dong punya bapak koruptor. Namun berhubung bapak dan anak dan mama dan istri dan tante dan keluarga ini kemungkinan itu bajingan yang bahagia, ya kemungkinan semua mereka memiliki IQ yang jongkok, yaitu selevel simpanse. Jadi mereka tidak punya alarm akan rasa malu dan mereka tidak tahu yang mereka lakukan itu adalah halal atau haram, benar atau tidak. Jadi menurut saya tidak ada keluarga bajingan yang menikmati korupsi. Memang itu ada jikalau sekeluarga IQ-nya jongkok. Dan masalahnya kita sangat bangga memiliki pejabat atau pemimpin yang IQ-nya sangat amat rendah dan tentu bisa disebut sebagai keluarga bajing loncat yang bahagia. Sekian dari Om Bule. Kalian udah pada nonton YouTube Total Politik yang sama Panji tentang Asian Value itu kan? Ini lucu sih. Dulu gue pernah debat abis-abisan sama dua orang tentang dinasti politik pas zaman Pilpres. Gue adalah pihak yang against, yang kontra tentang dinasti politik. Dan mereka lah pihak yang merasa bahwa dinasti politik itu budaya Indonesia yang lumrah dan boleh dilakukan. Persis Asian Value. Dia bilang di Indonesia tuh yang orang tuanya tentara cenderung memasukkan anaknya ke tentara lagi. Yang orang tuanya dokter cenderung masukkan anaknya untuk jadi dokter juga. Termasuk itu terjadi di gue. Jadi dia bilang gini, ibu lu juga dokter, terus lu jadi dokter, berarti lu dinasti gitu. Persis kata Bang Panji, ada yang salah sama logika berpikirnya. Pertama, masuk pendidikan dokter tuh pakai otak.
gue bakal jadi orang yang against, bakal jadi orang yang kontra juga kalau mereka tuh masuknya lewat jalur ordal, lewat jalur suap menyuap. Justru aneh kalau misalnya lo merasa bahwa budaya suap menyuap saat masukin anaknya ke dalam suatu instansi itu adalah hal yang lumrah terjadi, padahal itu adalah bentuk korupsi paling sederhana yang bisa dilakukan seseorang. Gue bakal against pastinya. Kedua, even lo masuk kedokteran lewat jalur orang tua, lo di dalamnya tuh bakal berdarah-darah, mati-matian berjuang buat lulus. Kalau lo memang gak punya kapabilitas, gak punya kapasitas untuk lulus, lo gak pintar, gak punya otak, lo gak akan bisa lulus, gak akan bisa jadi dokter. Ketiga, man please deh, profesi dokter dan politisi itu jauh berbeda. Apalagi kita di sini ngomongin tentang seseorang yang akan menjadi pemimpin, yang akan berkuasa atas hidup banyak orang. Yang dipertaruhkan adalah keberlangsungan negara dan rakyatnya gitu. Please deh, dinasti politik tuh bikin absolute power, dan absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan yang absolut itu jelas-jelas akan korupsi. Kenapa? Ya karena kekuasaannya terlalu besar. Kekuasaan terlalu besar ini bikin orang tuh bisa dapat dengan mudah menyalahgunakan kekuasaannya, mempermainkan, memperalat yang dia punya, sehingga pengawasan juga jadi lemah gitu. Negara kita aja sekarang 30 hingga 40% APBN-nya itu menguap karena korupsi. Fasilitas, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, hak-hak yang harusnya bisa lo dapetin, 30 hingga 40%-nya itu masuk ke kantong tikus-tikus berdasi. Dan lo masih mau Tikus memberikan berdasi. kesempatan kepada orang yang tentu korupnya gede untuk memimpin. Gue sih ogah. Terus ngomong-ngomong tentang hak atau human rights kalau di videonya Total Politik itu, bahwa katanya ya siapapun itu berhak untuk maju, dan siapapun itu nanti berhak untuk memilih rakyat. Memang nanti rakyat yang memilih, tapi lo jangan naif bahwa semua sumber daya dan semua jaringan itu ada pada orang yang lagi berkuasa. Dan yang pasti dinastinya ini akan mendapatkan karpet merah menuju kekuasaan yang lagi dia impikan. Betul, Gitu. betul tuh. Ya nggak sih? Bukannya logika ya? Yap, itulah komentar dua sosok orang yang cerdas dari Bang Bule maupun wanita cantik yang saya kira cukup jenius menanggapi podcast dari Total Politik, di mana ada Bang Panji di situ. Yang saya kira apa yang menjadi statement kedua pemuda ini, yaitu host dari Total Politik, yang mengatakan bahwa koruptor dan dinasti tidak apa-apa, yang penting semuanya happy. Saya kira ini adalah pola pikir yang sangat kotor. Mungkin karena persoalan dua pemuda ini terlalu banyak mengonsumsi kotoran, sehingga otaknya juga sangat kotor, mempertontonkan kebodohannya di publik, sehingga mendapatkan sebuah respon yang tidak mengenakan. Saya kira itu pantas untuk didapatkan. Kenapa? Karena dua ekor berdebah ini berusaha untuk membela mati-matian orang yang salah, orang yang rela menyengsarakan rakyat demi sebuah ambisi kekuasaan. Jadi wajar saja jika sebagian rakyat Indonesia atau netizen menyerang habis-habisan apa yang menjadi statement dari host Total Politik ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang saya up, dan juga semoga kalian sehat selalu, tetap berada di barisan yang membela keadilan. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.